sukacita, ada kebahagiaan. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kehadiran kita di tempat ini membuktikan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kami mengucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan, orang tua kita, senior kita, Mayor dan Nyonya Daswadi. Selamat datang, selamat beribadah di Korok 3. Biarlah selama berada di Bandung bersama-sama terus di Korok 3 dan kita semua boleh saling memberkati. Mazmur 101 ayat 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita nyanyikan pujian Rohel Kudus, Roh Tuhan turun atasku, kemudian saya akan melanjutkan ibadah kita. Pagi hari ini kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan bangkit suka nama Yesus
dimende dengan ada satu sobatku yang setia. Baik ini kami lakukan
kita ada di tempat ini. Karena Tuhan, satu minggu yang sudah kita lalui, kita boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan kita boleh sehat, boleh kuat, bahkan boleh menikmati nafas yang baru pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada saudara untuk bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Sepanjang waktu yang sudah kami lalui, Tuhan sudah menjaga, menolong, memelihara kehidupan kami. Dan pada hari Tuhan, kami akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kami ingin percaya Tuhan hadir di sini dan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk hadir di tempat ini. Biarlah kami melakukan hal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memuji kuduskan kami sehingga kami layak untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Acara selanjutnya kami sampaikan oleh pembawa suku. Haleluya. Kita akan melanjutkan dari kita dengan buku nyanyi nomor 288 ayat yang pertama dan ketiga kita akan berdiri. Pengakuan iman dalam keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu saja merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam dirinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaan.
semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang bujang. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa dalam satu minggu yang kita jalani bersama dengan Tuhan, ada banyak-banyak berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan nyanyikan dari buku nyanyian dalam keselamatan nomor 159. Ada waktu dan kesempatan saya berikan bagi yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertama tentu saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik atas kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dengan Ibu bisa ikuti ibadah kesucian di Kors 3 Bandung. Kors 3 Bandung satu kors yang penuh dengan kenangan bagi hidup saya. Karena tahun 63, saya tidak tahu apakah sebagian besar itu
belum lahir. Tahun 63 saya sudah ada di sini sebagai anak muda yang belum tentu menjadi ofisir, karena saya datang dari Kalawara itu ya masih anak muda, tapi kerinduan untuk menjadi ofisir terpendam dan penuh dengan dorongan semangat. Dan puji Tuhan, Tuhan berkenan saya menjadi hamba Tuhan, khususnya menjadi ofisir pada keselamatan sampai pada hari ini. Ya, saya tidak tahu, saya tidak perlu katakan berapa umur saya, tentu Bapak Ibu sudah bisa tebak. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu memang sungguh baik, dan juga kemurahan balas selamatan yang luar biasa mengatur kehidupan saya. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita selami. Apa maksudnya? Perjalanan kehidupan kami memang luar biasa, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan yang nyata. Pada tanggal 31 Desember kami keluar dari rumah di NTT sama anak kami diajak tidak tahu kemana. Hanya kami diajak, mari kita pergi. Tetapi tujuan itu yang pertama anak kami memberitakan nanti kita ke Surabaya tanggal 6 untuk menghadiri hari ulang tahun Rumah Sakit William ke 100 tahun. Tapi tanggal 31 Januari kami sudah diajak. Kami naik mobil, lalu naik pesawat, naik mobil sampai di Kupang, dari Kupang naik pesawat agak kecil menuju Labuan Bajo. Sebelum sampai Labuan Bajo kami singgah, pesawat itu kecil, kami singgah di Pelabuhan Bajawa, agak kecil tempatnya. Dan kami sampai 5 hari ada di Labuan Bajo. Puji Tuhan. Yang tidak pernah kami mimpikan kami sampai di sana. Tempat itu luar biasa baiknya. Sekalipun dulunya gersang, tempat itu kering karena itu adalah daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi daerah kering, tapi sudah dibuat sedemikian rupa sudah menjadi tujuan pariwisata di Pulau Komodo. Puji Tuhan. Tidak pernah mimpi. Setelah itu kami berangkat dari situ menikmati berkat Tuhan, keindahan. Kami berangkat ke Surabaya. Di Surabaya kami sempat beberapa hari Kamis sampai hari Senin. Kami menginap di hotel yang disediakan oleh Rumah Sakit William Wood. Hotelnya mewah. Luar biasa. Kami bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu terus memberkati balas selamatan. Pekerjaan balas selamatan terus maju. Dan kami bersyukur pada Tuhan kami terundang di mengikuti ibadah ibadah Natal dan ulang tahun Rumah Sakit William. Puji Tuhan. Kami mengikuti dengan seksama. Kami mengikuti penjelasan dari direktur yang sekarang ada. Ada kemajuan yang luar biasa. Ya. Jadi jangan
Kors 3 itu luar biasa majunya. Ya, puji Tuhan, Kors 3 maju. Dan sesudah di Surabaya saya ketemu dengan cucu saya di Surabaya, mungkin saudara-saudara masih ingat cucu saya, Paul, anak dari Mayor Handoko Tiana. Dia kuliah di Surabaya dan kami ketemu di sana. Sesudah itu kami, karena ada anak di Bandung, kami disuruh ke Bandung. Kesempatan lagi ada jalan-jalan ke Bandung. Dan di Bandung sebenarnya minggu lalu saya sudah siapkan baju. Sebenarnya kami mau ibadah pada minggu yang lalu, tidak bisa ikut karena kurang sehat. Ya, sore masih semangat, namanya jam 3, jam 4 itu mulai tidak enak badan. Ya, tahu orang tua, jadi tidak enak. Dan hari ini terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada pembawa acara di dalam ruang kesaksian ini. Saya diberikan kesempatan. Sebenarnya saya tidak kuat lagi jalan sendirian untuk ada anak yang terus mendampingi dari NTT sana. Anak saya namanya Nadia, mendampingi terus, baik itu di pesawat, di tempat rekreasi, di kereta api, dan sampai saat ini. Ya, Tuhan mengatur yang luar biasa. Dan saya bertemu dengan saudara-saudara tempat ini dengan setia. Ada banyak saudara-saudara yang begitu setia di dalam keselamatan. Dan tentu saja Kors sejarah ini akan menjadi tempat banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Saya ingin membaca untuk kita semua, khususnya para penerus. Saya senang pada pagi hari ini ada anak muda OMT yang terpanggil dari Kalawara. Saya tidak tahu ada anak muncul dari Kalawara. Saya tanya siapa? Saya anaknya ini. Loh, tetangga saya. Saya minta baca nas ini untuk kita semua. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kandidat OMT yang terpanggil dari kawan saya tidak tahu di mana dia. Silakan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang baca dan kita semua ya menaruh di dalam hati kita, Tuhan akan memberi ya di luar pikiran kita, di luar apa yang kita pernah dengar, pikirkan, dan Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya. Ya. Hanya orang yang percaya Tuhan menyediakan berkat itu. Puji Tuhan. Saya harap ini OMT dari Kalawara setia kepada Tuhan dan menjadi penerus saya. Saya tinggalkan Kalawara tahun 62. Langsung ke Garjujati. Waktu itu Maya Ismail. Karena di Kors 3 ini banyak anak-anak muda, banyak kami belajar di sini, main musik dengan bass tetap waktu itu. Kami senang dan sudah jadi berkat. Tiap kali kami tampil di lapangan Kota Ahmadiyah itu, wali kota itu bersaksi di situ setiap kali, dan Tuhan sudah memberkati. Banyak anak muda yang muncul dari tempat ini. Saya dari tempat ini waktu itu kalau jadi ofisir susah.
supaya kita jadi opsil. Ya, jadi mahal. Waktu itu kalau kami mau jadi opsil, nah, puji Tuhan semakin maju bala keselamatan, aturan semakin dirubah. Jadi begitu mudah anak-anak muda diproses untuk menjadi hamba Tuhan. Sebab itu, mari kita terus mendukung bala keselamatan, mendukung pimpinan bala keselamatan, supaya bala keselamatan diberkati dan jadi berkat. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih banyak untuk saksian dari Bapak Mayor atau Opa Kaswadi. Terima kasih banyak untuk setiap kata-kata dorongannya dan motivasinya untuk kami anak-anak muda. Biarlah kehidupan Bapak Mayor dan Ibu selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan acara kesaksian kita. Kita akan menyanyikan ayat yang ketiga beserta korban. Siapa saja yang ingin bersaksi, saya persilakan.
komandan teritorial dengan rombongan dari KPK agak terlambat sampai di Surabaya karena ada kecelakaan kereta api. Pada waktu di kereta api saya katakan sama ibu Abita, sudah lapar saya, sudah malam, gimana ya, pesan lagi makanan di kereta api sudah keras nasinya. Jadi tambah sakit itu badan ini mau menikmati makanan. Tapi saya punya iman, Tuhan, kalau Tuhan mengasihkan ocelokir, siapkan makanan di hotel. Nggak tahu itu siapa yang siapkan, tapi kami yakin bahwa di kamar hotel sudah disiapkan makanan. Puji Tuhan. Belum kami sampai di Surabaya, panitia sudah telepon, Pak Kolonel, sudah lapar. Waduh, karena itu cuma lapar, sudah mau muntah ini. Sudah lapar. Nggak usah takut, sudah disiapkan di kamar. Puji Tuhan. Allah kita maha besar. Yesus Kristus maha kuasa. Dia tahu kebutuhan kita semuanya. Dan kami dapat mengikuti bersama Mayor Ranina Kasbadi di Surabaya dan teman-teman Opsir yang lain dengan dituntun kuasa Roh Kudus. Dan tanggal 6, tanggal 7 kami juga ketemu dengan Mayor Ranina Kasbadi di Korps 4 Surabaya. Kami sama-sama makan di Korps Surabaya 4, bahkan diundang lagi di rumah sakit makan bersama. Wah, itu luar biasa kasih setia Tuhan, tak terbilang batasnya. Dan tanggal 8 kami dijemput oleh anak kami dari Jepun menuju ke Jawa Tengah. Saudara tahu tanggal 8 itu kami diam-diam saja kepada anak-anak kami. Sebab tanggal 8 itu merupakan hari bahagia buat Ibu Amita dan saya. Hari itu genap 49 tahun kami dikaruniakan Tuhan pernikahan kudus sampai pada hari ini. Dan di Lamongan kami berhenti, saya katakan di restoran di situ, Steve berhenti dulu, dan kita makan di sini dulu. Kenapa Opa? Hari ini Mami dan Papi punya ulang tahun pernikahan yang ke-49. Wah, puji Tuhan. Jadi ramailah kami di Lamongan dalam situasi di perjalanan, tapi kasih setia Tuhan menyertai dalam pelayanan, dan semua rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang saya katakan, tak pernah gagal. Dari sampai di Jepun, beberapa hampir 2 minggu kami di Jepun, dan kami balik ke Bandung, naik kereta api lagi dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa dari saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk doa dari Opsir Korps yang terus mendoakan kami dalam perjalanan dan boleh tiba dengan selamat di Bandung. Dan hari ini kita melihat bagaimana cara Tuhan ajaib, kudus dan dahsyat di dalam ibadah korps kita ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Satri. Terima kasih banyak untuk kesaksian dari Opa Letnan Kolonel Harun Amita. Kita melihat bahwa Opa kemarin pergi liburan ke Surabaya dan balik lagi dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih banyak. Dan kita akan melihat kesaksian dari saudara Kevin Lodonsu. Selamat pagi, Tuhan. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya minggu lalu saya kesaksian, sudah banyak juga dan saya tidak ada kesempatan. Dan minggu ini Tuhan memberikan kesempatan kesaksian. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan, baik kepada saya, bagaimana kalau saya menemukan di tahun Tuhan itu hal yang luar biasa, banyak cobaan dalam masa-masa usia seperti saya ini. Sudah mulai lebih beban itu saya rasa lebih berat kan? Tetapi di Tuhan saya rasa semakin berat itu masalah yang saya hadapi, kuasa Tuhan semakin nyata dan saya melihat lebih baik dalam kehidupan saya. Saya bisa lalui tahun kemarin itu hal yang luar biasa, dan Tuhan juga memberikan saya hadiah kesempatan di tahun kemarin itu. Tidak pernah dulu saya rencanakan bahwa karena saya lihat tahun kemarin itu tidak akan bisa saya pulang kampung, karena tujuan saya pulang dengan orang tua, tetapi
hal yang luar biasa ketika saya di bulan Desember itu cek tiket semuanya mahal, tapi berkat Tuhan ketika hamil 1 mingguan cek dan puji Tuhan saya bisa pulang. Hal yang luar biasa, boleh kenalan dengan mama papa, tahun baru juga di kampung halaman, menjadi sukacita untuk saya. Sebenarnya saya tidak ingin kesaksian, tapi saya merasa bersalah bahwa saya tidak menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami. Kesehatan juga di tahun lalu hal yang luar biasa, karena saya bisa kuat, saya bisa sehat. Mungkin selama ini mania semuanya tahu bahwa saya suka sakit-sakit, tetapi ketika saya keluar dari panti, itu hal yang paling luar biasa. Tuhan karuniakan saya kesehatan di tahun lalu itu bisa dimulai dari saya sakit pun sakitnya batuk, flu seperti itu saja, dan saya boleh pulang tahun lalu sukacita, boleh bertemu dengan mama papa, keluarga, dan menambah motivasi saya lagi untuk kembali merantau untuk masa depan saya. Dan waktu yang luar biasa juga kesempatan Tuhan berikan, saya boleh ke kampung mama di Babua, bahkan saya bisa jalan-jalan ke Parigi, semua karena anugerah Tuhan. Dan di tahun ini tetap saya ingin semakin baik lagi, walaupun kadang saya dalam ibadah saya juga masih ada bolong-bolongnya. Harapan saya tahun ini semakin baik lagi, dan seperti yang selalu menjadi pegangan saya di Ayat 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak untuk kesaksian dari saudara Kevin. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Ada lagi yang ingin bersaksi? Haleluya. Saya harap saudara masih bersabar. Saya tidak mau kalah dengan para senior. Sukacita di dalam Tuhan. Pada 2-3 hari yang lalu saya ada di Turen, saudara. Jadi dalam rangka pelantikan direktur rumah sakit yang baru dan perayaan Natal dan Tahun Baru rumah sakit Dr. Turen. Dan khotbah pertama saya, khotbah Natal pertama di tahun 2024. Karena tahun mereka katakan tema tahun ini, Ibu. Jadi saya pikir, wah ini khotbah Natal pertama, bulan Desember saya sudah khotbah Natal temanya. Tetapi saya bersyukur Tuhan beri hikmat sehingga saya bicara dari api para gembala, semangat para gembala. Dan puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, dan saya juga dapat kesempatan untuk melihat hamba-hamba Tuhan yang kurang sehat, dan juga opsi pensiun yang dirawat yang sudah tinggal di Turen, Mario Brahmana. Dan saudara, saya selalu dikagumkan dengan para opsi pensiun yang semangatnya luar biasa. Mario Brahmana ini umurnya 86 tahun, dan waktu saya masih kecil, sekolah minggu dan prajurit muda, dia tugas pertama itu di korps saya di kampung, di Anca. Jadi dia tidak pernah lupa, selalu dia bilang anak PM saya, anak prajurit muda saya. Dan walaupun dalam keadaannya sudah usia lanjut, tetapi semangatnya itu yang membuat saya tergerak dan selalu didorong bahwa Tuhan pasti berikan kekuatan ekstra. Melihat Pak Kaswadi dan Ibu, Pak Anggita dan Ibu, saya merasa sebagai opsi muda, walaupun akan menuju pensiun, selalu disemangati. Terima kasih banyak. Dan kemarin, saudara, waktu pagi saya pikir saya mau pergi doa pagi, tetapi saya terbangun jam 5 kurang 20. Saya pikir waduh sudah terlambat, mandi, persiapan sampai sana sudah selesai doa pagi. Dan saya pikir wah semangat saya kalah hari ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sekali lagi berterima kasih. Ada banyak dorongan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah berkenan bakti tapi masih aktif, dalam tanda kutip mereka masih melayani, mendoakan, dan juga kesempatan memimpin ibadah itu mendorong saya untuk seperti tema kita untuk terus bersemangat melayani Tuhan, semangat untuk
mengambil bagian dalam pelayanan dan datang beribadah kepada Tuhan. Itu dorongan saya juga kepada kita sekalian, ya, para orang muda ini, calon-calon RT di depan. Amin. Dan terima kasih banyak untuk semangat. Sekali lagi saya pulang naik kereta api dari Malang ke Bandung itu 13 jam. Dalam kereta api itu seperti penerbangan dari Singapura ke London 14 jam. Tapi saya dengan Marjudit Dewa Desi menikmati perjalanan yang melelahkan, tidak bisa selonjor, hanya begini belok kanan belok kiri begitu badannya, tetapi itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Ada salam dari komisioner, tadi malam dia telepon, tetapi sudah tengah malam baru ada signal di Siwongi 2, dan dia katakan perjalanan rusak sama sekali jalannya. Dan saya membayangkan Bapak dan Ibu dan baru pergi ke sana, dan dia hanya setengah jalan bisa bawa motor sendiri, tetapi dia tidak kuat lagi sehingga dia dibonceng sampai Siwongi 2. Dan memang luar biasa. Tapi Tuhan sudah selamatkan mereka. Dan hari ini ada peresmian rumah dinas opsir di sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih banyak untuk saksian dari Ibu Komisioner. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Dan ayat yang keempat saya akan bacakan bersama-sama untuk kita semua. Oh betapa senang berjumpa di surga karena aku terima Yesus. Aku berani mati dengan sukacita karena aku terima Yesus. Haleluya. Dan kita akan nyanyikan kornya bersama-sama sebagai saksian kita. Acara selanjutnya saya silakan.
untuk pertumbuhan iman, semakin lebih dalam mengenal Engkau, semakin lebih dalam mencintai Engkau, semakin dalam melakukan yang terbaik bagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati waktu ini, berkati ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat pembacaan Alkitab dari Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya mohon kesediaan dari kandidat kami untuk membacakannya. Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Daniel 1 ayat 6. Daniel 6 ayat 1. Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Saya baca untuk kita sekalian. Bahwa perikop 2 singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua Sina. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Tuhan memberkati kita sekalian melalui pembacaan firman Tuhan. Terima kasih kandidat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul dari firman Tuhan pada
Minggu ini kita telah lewati dan hari ini kita berada pada minggu ketiga di bulan Januari 2024. Bila kita coba melihat keberadaan diri kita, tentu kita akan menemukan sejumlah pengalaman rohani tentang bagaimana Tuhan sudah menolong kita, tentang bagaimana Tuhan sudah menyertai kita, dan tentang bagaimana Tuhan sudah memberkati kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan sampai pada tahun yang baru ini di bulan Januari 2024. Bila kita sampai pada minggu ini, semua bukan tentang kehebatan kita. Bila kita ada sampai pada minggu ini, bukan karena kita mampu menjalaninya, tetapi semua karena kehebatan dan kemampuan dari Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita. Apa yang dapat kita katakan kepada Tuhan saat ini? Apa yang dapat kita ungkapkan dan persembahkan kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang Ia berikan kepada kita selama ini?
tidak merubah karakter dan gaya hidupnya. Luar biasa. Sangat berintegritas. Daniel tetap tampil sebagai pemuda yang tangguh dan setia mempertahankan imannya. Hal ini sulit ditemukan di kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang ini. Karena kalau kita melihat ada begitu banyak kejadian-kejadian di media sosial, di berita-berita di televisi, ada begitu banyak kenakalan-kenakalan yang terjadi karena sikap anak-anak muda. Bahkan tidak heran kadang-kadang kita mendengar dulunya dia baik, tetapi karena lingkungan dia jadi seperti itu. Itu tidak terjadi pada seorang anak muda pembawa suruh. Anak-anak muda, mereka masih gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Banyak anak-anak muda yang tidak lagi dapat mempertahankan apinya agar tetap menyala, seperti apa yang dilakukan oleh Daniel, yang pada akhirnya ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan menjadikan dia semakin diberkati dan menjadi berkat di Babel sana. Allah sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Daniel, dan pada akhirnya hidup Daniel selalu menjadi berkat. Akhirnya hidup Daniel selalu diberkati oleh Tuhan. Daniel telah berhasil menjadi pembawa suruh yang terus menyala dan berdampak bagi sekitarnya. Dari pengalaman hidup Daniel ini kita mendapat pelajaran berharga bahwa orang yang setia dan mengutamakan Tuhan selalu diberkati dan selalu dapat jadi berkat. Kalau demikian, apa yang menjadi karakter Daniel sehingga kita dapat dikatakan sukses untuk menjadi pembawa suruh yang terus bernyala? Melalui pembacaan kita pagi hari ini setidaknya ada 3 karakter Daniel yang dapat menolong kita agar kita juga dapat menjadi pembawa suruh yang terus bernyala, pembawa suruh yang terus bersemangat, pembawa suruh yang selalu menjadi berkat. Yang pertama, Daniel setia berdoa dan memuji Allah. Ayatnya yang 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia. Kalimat terakhir ini menjadi penentu. Seperti yang biasa dia lakukan. Ternyata Daniel selalu menjadikan berdoa sebagai gaya hidupnya. Saya tidak tahu mungkin untuk sebagian orang mengatakan bahwa ibadah doa itu khusus untuk orang-orang tua. Sebab saya selama berada di sini, anak-anak muda yang ikut itu hanya OMT, kalau tidak yang sini ya. Tetapi yang dari luar itu anak-anak muda jarang ikut terlibat di dalam doa kami. Sampai saya berpikir mungkin ya umumnya orang beranggapan bahwa doa itu kewajibannya orang tua. Tetapi saya mengatakan bahwa Daniel seorang anak muda, dia menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Oleh karena itu 2024 saya berharap di doa pagi akan berdatangan anak-anak muda. Hari Sabtu kan hari libur. Ada sih sekolah yang tidak libur, tetapi yang libur mana? Bersama-sama kita berdoa. Menaikkan pokok-pokok doa kita, sebab doa adalah kekuatan bagi kita untuk bisa melangkah menjalani hari-hari ini. Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Mengapa banyak orang benar mengalami penderitaan? Pertanyaan yang sering tidak mempunyai jawaban. Namun ingatlah, Tuhan dapat menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan yang mulia. Seringkali dia menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan. Pagi-pagi tiba-tiba bisa teriak, "Mak, ada pelangi." Loh, gak ada hujan, gak ada angin, kok tiba-tiba pagi-pagi ada pelangi? Loh nak, biasanya pelangi itu sehabis hujan. Tapi saya tidak tahu apakah benar ada pelangi atau tidak, karena saya menjawabnya hanya dari
dia tetap mendapatkan persoalan. Para pejabat tinggi dan para wakil raja berikhtiar menjatuhkan Daniel. Dihasutnya raja untuk mengeluarkan surat perintah yang merugikan Daniel. Sebab Daniel mempertahankan imannya. Daniel yang tidak bersalah harus berhadapan dengan sekumpulan singa yang siap untuk menekan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan melindungi Daniel. Mulut-mulut singa terkatup di hadapannya karena ada kuasa Allah yang melindungi Daniel. Dari peristiwa ini, akhirnya Daniel mendapat kedudukan yang tinggi. Dan yang lebih lagi tentunya melalui peristiwa tersebut, nama Allah ditinggikan di Babel, negeri yang begitu banyak penyembah-penyembah berhala. Daniel selalu memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, baik itu keadaan susah, baik itu keadaan senang. Memuji dan bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan baik-baik saja adalah hal yang biasa saja. Tetapi bagaimana ketika dalam keadaan hati yang tidak baik? Bagaimana apabila lingkungan tidak mendukung kita? Bagaimana apabila kita sedang dalam pergumulan? Bagaimana apabila kita sedang dalam masalah besar? Masih mampukah kita untuk memuji Tuhan? Dalam kehidupan ini hal-hal buruk bisa saja terjadi. Penderitaan bisa saja secepatnya muncul dalam kehidupan kita. Rasa sakit mungkin tidak terelakkan lagi, namun percayalah kalau Daniel sudah Tuhan tolong, maka kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Kalau Daniel sudah diberkati, maka kita pun pasti diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu merasa takut ataupun gentar. Seperti Daniel, teruslah beriman kepada Tuhan. Kasih Tuhan terus akan menaungi kita, dan kuasa Tuhan akan menolong, mengubahkan rasa sakit dan penderitaan menjadi kebaikan dan keuntungan bagi kita. Terus beriman dan berharap, sebab itu membuat kita dapat senantiasa melihat kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan karena mata kita, hati kita telah ditutupi oleh rasa benci. Hal kedua, karakter Daniel yaitu dia setia beribadah. Di dalam ayat yang keempat, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa Daniel itu orang yang bersih, orang yang baik, seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa dia tidak bercacat. Dan kita dapat melihat di Daniel 3 ayat 16 dan 17. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku sembah. Saudaraku, dari kedua ayat ini kita melihat suatu ungkapan integritas diri dari seorang yang bernama pembawa suluk Daniel tadi. Dia menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kesetiaan dan ketaatannya. Kesetiaan di sini mengandung pengertian bahwa dalam keadaan apapun, tidak dikatakan oleh mereka tadi bahwa kalau seandainya saya tidak selamat, saya akan menyembah. Bahkan dikatakan tadi bahwa
dan dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat baik. Dia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Artinya diberkati tidak diberkati dalam pergumulan yang berat, dalam pergumulan yang ringan, lolos tidak lolos, kami tetap percaya kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kami. Sebab dikatakan tadi, kami tetap memuji Tuhan. Saudaraku, Daniel setia beribadah kepada Tuhan walaupun dalam tekanan yang sangat berat. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tetapi ketetapan hatinya, integritasnya dia tetap tunjukkan karena api sulunya yang tetap menyala. Bagaimana dengan kita? Bukankah kadang-kadang kesetiaan kita di dalam ibadah ditentukan bukan dari hati kita, tetapi dari pengaruh luar? Bukankah kesetiaan kita di dalam beribadah sering dipengaruhi oleh suasana hati kita? Kalau kita lagi senang, oke lah saya beribadah. Lagi tidak mood, nanti minggu depan saja. Minggu depan tidak mood lagi, minggu depannya lagi. Akhirnya berbulan-bulan tidak datang kepada Tuhan untuk beribadah. Tapi bagaimana kalau hati kita lagi galau? Bagaimana kalau suasana hati kita kurang nyaman? Apakah kita mau beribadah? Daniel dalam suasana yang sangat menakutkan, bayangkan. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Ia akan dimasukkan ke dalam api, tetapi dia tetap mempertahankan kesetiaannya. Bahkan ketika sudah ada surat perintah untuk memasukkan ke dalam gua, dia justru pergi ke rumahnya dan berdoa 3 kali dalam sehari. Saudaraku, sebagai orang-orang muda dan umat-umat Tuhan yang dinantikan untuk terus menyalakan api itu, baiklah hati kita selalu ada dalam penyembahan kepada Tuhan dan tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan. Karena semangat dari api itu akan menjadikan kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu. Marilah semua pembawa suruh, teruslah kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Teruslah kita rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan memecahkan bumi. Artinya semangat pemuda dapat membawa dampak besar bagi bangsa dan negara, bagi diri kita sendiri, dan tentunya bagi gereja. Yang ketiga, Daniel setia melakukan tanggung jawab. Ini yang pertama, setia terhadap tanggung jawab. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan. Daniel tidak saja taat dan setia kepada Tuhan Allah, yang ditandai dengan ia setia berdoa dan setia juga beribadah. Daniel juga setia di dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak melakukan kecurangan. Ia tidak melakukan tugasnya dengan setengah hati. Dia tidak bekerja supaya dipuji oleh pimpinan. Dia tidak bekerja supaya dilihat oleh banyak orang. Tetapi Daniel bekerja, dia melakukannya untuk Tuhan. Dia tidak bekerja dengan menipu. Dia tidak bekerja dengan cara yang haram. Dia tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dia tidak korupsi, baik waktu maupun
ia dapat dipercaya dan diandalkan baik secara spiritual, moralitas maupun sosial. Kok paket komplek ada pada ini. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita terus mempertahankan api suruh itu untuk kita? Masih banyak anak-anak muda yang belum bergabung di dalam gerakan Tuhan. Mari kami menantikan untuk terus kita memajukan pelayanan di gerakan Tuhan. Mampukah kita mempertahankan api suruh itu? Mampukah kita mempertahankan integritas diri kita? Secara manusia pasti kita mengalami begitu banyak kesulitan. Tetapi percayalah, Tuhan menyempurnakan ketidaksempurnaan. Tuhan pasti menolong kita dan menjadikan kita pemenang-pemenang di dalam perlombaan kehidupan. Biarlah Yesus menolong kita untuk terus menjadikan kita mampu menjaga api kehidupan kita, api panggilan kita, api pelayanan kita, api tugas dan tanggung jawab kita, sehingga kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Yesus Gembala baik, menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah belajar kebenaran Tuhan. Kami telah belajar dari kehidupan seorang pemuda bernama Daniel yang luar biasa, punya loyalitas yang tinggi kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami kadang-kadang malas untuk datang berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami malas untuk memuji Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, semangat api yang menyala itu tahun 2024 tapi akan mengubah kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan, sehingga hidup kami bisa berdampak kepada lingkungan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus, dan juga berdoa dan mengucap kepada Bapa di surga. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 62. Nyanyian nomor 62 merupakan waktu bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bisa datang ke bangku anak. Kita bisa datang di tempat duduk kita. Kalau ada yang meminta untuk didoakan, silakan angkat tangan. Tuhan menanti kita. Tuhan sedang menunggu kita untuk kita terus berbuat yang terbaik. Apakah kalau ada tempat lagi tunggu saudara yang ketuk dan minta masuk, buka sekarang. Oh
Demikian keselamatan Romo tersebut. Biarlah Tuhan terus memberkati
Tuhan terus menolong dan semua pekerjaan pelayanan yang dilakukan sana boleh diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika berencana kembali ke Palu, kembali ke Bandung, akan diberkati oleh Tuhan perjalanan. Kami berdoa bagi kegiatan opsir-opsir sosial yang akan dilaksanakan dalam minggu-minggu ke depan. Kami percaya bahwa kegiatan ini adalah untuk kemajuan pelayanan-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian, semua yang melakukan kegiatan, semua yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, dan acara boleh berlangsung dengan kekuatan dari Tuhan. Kami mau berdoa bagi Mayor Betty Wijaya dan juga Bapak Yance Mangare yang sedang mengalami sakit, baik Mayor Betty yang ada di rumah sakit maupun Bapak Yance yang ada di rumah. Kami tahu bahwa pemulihan secara sempurna Tuhan akan terus nyatakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Kami berdoa bagi Mayor Betty dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah melalui infus, melalui obat-obatan, perhatian dari para medis, diagnosa dari dokter akan membawa kesembuhan secara sempurna bagi Mayor Betty. Kami berdoa bagi Bapak Yance dalam perawatan di rumah dengan semua terapi-terapi yang dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk selalu menyatakan pertolongan. Kami berdoa bagi kegiatan youth camp yang akan dilaksanakan di Pumpang pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Bapak di surga, biarkah Engkau gerakkan hati anak-anak muda untuk mau terlibat dalam kegiatan ini. Dan biarlah kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi semua anak-anak muda agar seluruh hidup mereka terus menyala-nyala dan menjadi berkat di dalam lingkungan atau dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi semua yang mengambil bagian dalam kegiatan ini, biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk ibadah yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang dirangkaikan dengan HUT Korops 3 Bandung. Semua yang telah dipersiapkan, hamba Tuhan Komisioner Nusa dan Komisioner Widiawati Tampai yang mengambil bagian, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga melalui perayaan HUT 75 tahun Korops ini menjadikan Korops 3 jemaat-jemaat semua semakin lebih lagi semangat di dalam mengikut Tuhan. Beri waktu dan cuaca yang baik Tuhan, baik itu untuk kegiatan youth camp dan juga HUT ini. Semua yang berperan di dalamnya, baik itu yang mengatur konsumsi, yang menyiapkan segala sesuatu, Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar doa kami, dan kami percaya doa kami telah naik di hadapan Tuhan, dan Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Untuk tanggal 26 Januari hari Jumat jam 4 sore pada Tuan kaum wanita, kemudian acara pengumuman dilakukan oleh Ibu Mayor Betty Rasa dengan ayat harga atau berharga. Kemudian dilanjutkan pukul 7 malam dengan gerakan pembuat dengan acara pertama potensi Jessica Lebang dan kemampuan Bapak menjadi kawan Rasa. Kemudian Sabtu 27 Januari jam 9 pagi pada 2 pagi sebuah pengembangan dari Jessica Lebang dan sore harinya akan dilakukan pukul 7. Minggu 28 Januari pukul 7 pagi pada pengujian di PSTW. Pembinaan kemampuan Bapak Sayang Sari dan Kandar Pani
Ibadah keputusan ini akan disampaikan dengan ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun POK 3 Bandung, PKP, dan juga PTS, dan juga dirangkaikan dengan ibadah pemajaran bagi keluarga Majelis Diawati. Kemudian tim musik saudara Kristen kawan-kawan, singer Ibu Nia Hanke dan Ibu Nora Tampai, proyekan Ibu Anoka dan juga Hari, multimedia saudara Konstanti, Samorik saudari Putri, saudara Ida dan saudara Putra, kemudian orang Ibu Saudara PSN, dan PKP akan dipimpin oleh Bapak Mayor Jody Sibarani. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Erwin Tampai pada tanggal 27 Januari. Satu minggu yang akan kita doakan ke depan. Yang pertama keluarga Bapak Arif Winte, kemudian keluarga Bapak Erwin Tampai, keluarga Bapak Andes Barani, keluarga Ibu Anoka, keluarga Oma Neri, kemudian keluarga Ibu Komi, dan keluarga saudara Kati Sangka Sagara. Kemudian dan seluruh jelasnya Bapak Ibu bisa melihat di grup WA atau di depan. Terima kasih. Terima kasih, saya berharap kita semua hadir minggu depan ya. Tinggalkan dulu kalau ada rencana-rencana mau pergi kemana-mana, kita tinggalkan dulu, kita semua datang beramai-ramai di Booth Koros 3 Bandung. Bapak dan Ibu Marga tadi berharap masih ada yang mengundang untuk hadir dalam perayaan istimewa di Booth yang ke-75 Koros 3 Bandung. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu itu ada kegiatan youth camp di divisi Jawa bagian Barat. Tetapi karena ada booth, saya sudah menyampaikan kepada divisi dan memang pemberitahuan untuk tanggal belum terlalu lama sehingga tidak bisa kami atur dengan booth karena sudah bentrok di situ. Sehingga saya mengatakan kepada teman divisi bahwa Korok 3 akan mengikuti tetapi hanya hari Sabtu saja, pulang pergi. Minggunya kami tidak mengikutinya karena kita akan melaksanakan booth Korok, booth PKW, booth GPS, dan booth PKW. Jadi kita akan pulang pergi saja untuk kegiatan ini. Doakan supaya tidak ada halangan di perjalanan karena musim-musim hujan, takutnya banjir dan sebagainya, supaya kita bisa maksimal. Untuk latihan yang akan dilaksanakan minggu mungkin bisa hari ini dan juga nanti hari Kamis ya, kita laksanakan hari itu supaya hari Sabtunya kita sudah tidak latihan lagi karena kita fokus untuk ikut kegiatan. Sebenarnya dimaklumi kalau 3 tidak ikut, tapi saya katakan masa kalau 3 tidak ikut, biar ikut satu hari saja di hari Sabtu. Dan kemudian divisi sangat memaklumi hal itu. Hari Jumat kita akan dekor untuk perayaan HUT. Mari kita bersama-sama dengan semangat api yang terus menyala-nyala untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita nyanyi nomor 295. Marilah bekerja semua hamba Allah. Kita nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita mengantar kita untuk semangat menjalani hari-hari ke depan kita dalam minggu ini.
Dan saat ini juga kami mau berdoa bagi Mayor Yudawan Les Basa dalam tugas pelayanan di daerah Sumatera ataupun dimanapun saat ini hamba-Mu berada. Kami percaya bahwa perlindungan dan pertolongan Tuhan akan selalu bersama-sama. Engkau beri keberhasilan di dalam pelayanannya. Tentu Tuhan, sedikit ada rasa lelah, capek dalam pelayanan, tetapi bersama Tuhan selalu ada sukacita. Dan ketika hamba Tuhan ini akan berencana kembali ke Bandung, Tuhan pun akan menyertai di dalam perjalanan. Kami akan menjalani minggu-minggu di hadapan kami ini, Tuhan. Kami tahu bahwa akan begitu banyak hal yang kami dapati. Tetapi ajari kami untuk terus bersukacita, mengagungkan Tuhan, Allah yang sudah memberkati kehidupan kami. Langkah kami kemanapun kami akan pergi, mungkin di antara kami ada yang keluar kota, keluar pulau, mungkin ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan, mungkin ada di antara kami yang akan bekerja di kantor. Kami percaya perlindungan dari Tuhan akan terus menjadi bahagian dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Saudara-saudaraku, akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat siang.